Rapunzel. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah sepasang suami istri. Suatu hari, sang istri mengabarkan pada suaminya bahwa ia tengah mengandung. Sang suami gembira mendengarnya, lalu mengatakan akan menuruti segala permintaan istrinya. Suatu hari, istrinya berkata bahwa ia ingin sekali makan daun selada segar. Aku ingin makan daun selada yang ditanam di kebun tetangga kita. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Sang suami kemudian menuju kebun tetangga mereka untuk memenuhi permintaan istrinya. Namun lelaki malang itu tidak tahu bahwa tetangganya adalah seorang penyihir jahat bernama Camilla. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah berusia 150 tahun. Agar awet muda, Camilla hanya bisa menyentuh segala hal yang memiliki unsur emas, sehingga ia melapisi segala sesuatu di rumahnya dengan emas. Ia melapisi semua piring, sendok, garpu, lampu, bahkan kursi yang didudukinya. Segalanya harus berlapis emas. Pada suatu malam, terdengar pintu rumahnya diketuk. Ternyata tetangganya yang meminta daun selada untuk istrinya yang sedang hamil. Camilla mengatakan bahwa tetangganya bebas memetik daun selada di kebunnya. Namun dengan satu syarat. Jika anakmu memiliki rambut keemasan, maka kau serahkan padaku. Lelaki itu bingung dan menyetujui saja syarat itu, lalu berdoa agar anaknya kelak tidak memiliki rambut keemasan. Namun beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, yang memiliki rambut pirang keemasan. Mereka menamainya Rapunzel. Camilla telah memiliki firasat bahwa bayi itu memiliki rambut keemasan. Sehingga ia merebut bayi itu dari orang tuanya dan membawanya pulang. Camilla mengasuh Rapunzel dengan baik. Disisirnya rambut gadis itu yang bertambah panjang setiap harinya. Camilla tidak pernah memotong rambut itu karena ia akan mengambil helai-helai rambut panjang itu lalu memasaknya dalam kuali ajaib untuk diubahnya menjadi emas. Sihirku mengubah rambut panjang menjadi emas. Aku makin awet muda. Hehehe, hore! Jauh dalam hutan, Camilla menciptakan sebuah menara tinggi besar dengan sihirnya, di mana Rapunzel dikurung di sana sehingga keamanan rambutnya terjaga. Menara itu tidak memiliki anak tangga. Hanya ada sebuah kamar yang sempit dengan sebuah jendela yang mungil. Rapunzel tumbuh di kamar ini seorang diri selama 18 tahun, kecuali apabila Camilla datang berkunjung. Setiap kali Camilla mampir, ia selalu memanggil dari bawah. Rapunzel! 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 Turunkan rambut emasmu. Rapunzel akan menurunkan rambut panjangnya yang terkepang melalui jendela. Lalu Camilla akan berpegangan pada rambut itu untuk memanjat naik. Ibu, mengapa menara ini tidak memiliki tangga? Mengapa aku tidak bisa menginjak tanah dan bermain dengan bunga-bunga dan hewan-hewan? Gadis pirang keemasanku yang cantik. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu dari kejahatan dunia. Banyak hewan jahat di luar sana. Juga makhluk-makhluk kejam. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tak akan bertahan hidup.
Suatu hari, Rob, sang pangeran tampan negeri itu yang lahir di hari yang sama dengan Rapunzel, membawa kudanya berjalan-jalan di dalam hutan. Sang pangeran mendengarkan suara nyanyian itu dengan seksama. Suara itu suara yang sangat merdu. Ayo kudaku. Ia mengikuti arah suara misterius itu hingga menuntunnya pada dasar sebuah menara di mana Rapunzel tinggal. Kala Rapunzel menyanyi di jendela menara, saat itulah pangeran jatuh hati. Ia mencari pintu masuk ke menara, namun tidak menemukannya. Tepat saat itu, Camilla juga tiba di sana. Pangeran bersembunyi di balik semak karena mengetahui reputasi wanita itu sebagai penyihir yang jahat. Oh tidak, itu Camilla si penyihir jahat. Mau apa dia di sini? Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel. Rapunzel menurunkan rambutnya agar Camilla bisa naik. Keesokan harinya, pangeran kembali ke menara. Namun saat ia tiba, ia berusaha menirukan suara si penyihir dan memanggil ke arah menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel. Rapunzel merasa suara itu aneh, namun tetap menurunkan rambutnya. Pangeran Rob segera naik melalui rambut itu, ingin mengetahui pemilik suara merdu yang didengarnya. Susah sekali memanjatnya. Rapunzel ketakutan saat melihat sang pangeran. Siapa? Siapa kau? Bagaimana bisa di sini? Aku Pangeran Rob. Kupikir kau dalam kesulitan karena terlibat dengan penyihir itu. Tidak, namaku Rapunzel. Aku tidak mengenalmu. Ibuku berkata banyak makhluk jahat. Oh, tidak. Pergi kau dari sini. Jangan takut, aku bukan orang jahat atau makhluk jahat. Aku hanya sempat mendengar suaramu yang indah dan ingin tahu apa yang diinginkan oleh penyihir. Jadi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata-kata pangeran menenangkan Rapunzel, sehingga ia tidak merasa takut lagi. Nona Rapunzel, bersediakah kau turun dari menara bersamaku untuk menghirup bau wangi bunga, berjalan-jalan di hutan, dan melihat hewan-hewan yang cantik? Rapunzel sudah lama sangat ingin menjelajah dunia luar, sehingga ia segera menerima ajakan sang pangeran. Aku tahu cara agar kita berdua bisa turun dari menara. Hari berikutnya, penyihir jahat Camilla tiba di menara, dan tatkala akan memanggil Rapunzel, ia melihat rambut panjang itu telah menjuntai dari atas menara ke bawah. Sepertinya ia telah melihat kedatanganku dan langsung menurunkan rambutnya. Camilla memanjat rambut itu ke puncak menara. Ia mendengar suara kuda. Namun dia berpikir mungkin seseorang di dekat-dekat sana sehingga tidak memedulikannya. Dan tetap memanjat karena ia ingin segera bertemu Rapunzel. Ketika tiba di kamar Rapunzel, ia terkejut bukan kepalang. Rapunzel telah memotong rambutnya dan kabur dari menara itu. Emasku! Emasku pergi! Tidak! Tidak! Rapunzel! Rapunzel memang telah memotong rambutnya dan mengikatnya pada sebuah besi di tembok menara. Sehingga ia dan pangeran bisa turun dari menara bersama. Camilla seorang diri di menara dengan putus asa menyentuh rambut Rapunzel yang telah terpotong. Tidak, 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 tidak. Tidak ada gunanya rambut ini karena telah terpotong. Tidak.
Akar rambutnya harus ikut terpotong agar bisa berubah menjadi emas. Saat itu juga, Pangeran Rob dan Rapunzel tiba di istana pangeran. Lalu pangeran menceritakan segalanya pada ayah dan ibunya, raja dan ratu. Raja mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama Rapunzel dari seorang petani tua dan istrinya. Lalu pangeran segera mengajak Rapunzel mengunjungi rumah pasangan petani yang mengatakan pernah kehilangan bayinya bernama Rapunzel. Begitu membuka pintu dan melihat Rapunzel, ayah dan ibunya yang malang langsung mengenalinya. Putriku, putriku sayang, kau menemukan kami. Penyihir jahat merenggutmu dari kami. Sudah bertahun-tahun lamanya. Namun kamu akhirnya pulang. Kami adalah orang tuamu yang sebenarnya. Rapunzel sangat bahagia bertemu dengan keluarganya. Lalu, bagaimana nasib Camilla yang ditinggal seorang diri di menara tanpa emas? Akan kutemukan engkau, Rapunzel. Aku akan memburumu demi rambut yang menjelma menjadi emas. Pada satu masa, di negeri yang jauh, yang hangat oleh mentari, hiduplah seorang putri bernama Rapunzel. Ia tinggal bersama Pangeran Rob yang dikasihinya pada istana termegah di negeri itu. Satu hari, tatkala Rapunzel bermain ayunan dengan rambutnya di taman istana, ia mendengar suara yang belum pernah didengarnya. Pelanlah sedikit, aku bisa jatuh. Hah? Siapa yang berbicara? Aku tak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku akan jatuh. Apa aku sedang berhayal? Apakah itu suara hatiku? Suaraku! Aku! Suara yang didengar Rapunzel berasal dari sebuah penjepit rambut. Apakah kau tadi yang berbicara? Tentu saja. Apa kau pikir kau sudah linglung? Penjepit rambut mungil itu berjalan, dan Rapunzel yang belum pernah melihat penjepit rambut berbicara mengikutinya. Apakah kau punya nama? Tentu saja. Namaku Klepsi. Itu artinya kau memang selalu bisa berbicara, Klepsi? Hanya kau yang sebelum ini tidak bisa kuajak bicara. Mengapa? Si kecil Klepsi berhenti dan menceritakan segalanya pada Rapunzel. Dahulu, aku adalah seorang gadis cantik sepertimu. Tentu saja, rambutku tidak sepanjang, sepirang, dan seberkilau milikmu. Sudahlah. Satu hari, aku pergi memetik buah mulberry hitam yang tumbuh di hutan kelam. Kau pergi sendirian ke hutan kelam? Kau tega menyela pembicaraan penjepit rambut yang bisa berbicara? Aku melihat pohon mulberry raksasa. Jadi ku petik buahnya. Saat itu aku melihat sebuah cahaya. Cahaya aneh di hutan. Aku jadi penasaran dan mendekati cahaya itu. Di hadapanku berdiri seorang wanita yang sangat tua dengan seorang anak. Anak itu adalah kau, Rapunzel. Wanita itu sedang mencuci rambut berkilau anak itu dengan air sungai yang ada di hutan. Ketika wanita itu mencelupkan rambut anak itu di sungai, rambut itu berubah menjadi bola-bola emas. Ia mengambil satu bola emas dan membisikkan sesuatu. Lalu bola itu kemudian berubah menjadi kipas emas. Ketika wanita itu mengipasi wajahnya menjadi semakin muda. Aku tak percaya pada yang kulihat. Jadi aku menghampirinya. Dan tiba-tiba ia berbalik. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang sudah kau lihat? Katakan. Apakah rambut itu berubah menjadi emas? Begitu kataku. Lalu wanita tua itu yang menjadi muda berubahku menjadi penjepit rambut. Apa yang kau lakukan terhadapku? Oh, tidak, tidak. Mulai sekarang, kau menjadi penjepit rambut yang akan melindungi rambut Rapunzel. Benarkah? Ini terjadi karena aku? Kita harus bisa mematahkan sihirnya. Semuanya salah penyihir jahat Camilla. Hanya ia yang tahu bagaimana mengembalikanku menjadi manusia lagi.
Rapunzel dan Klepsi sepakat untuk pergi ke menara tempat Camilla tinggal. Setelah mereka berjalan sebentar, di tengah hutan mereka menemukan sebuah sungai. Untuk menyeberangi sungai, Rapunzel membuat perahu kecil dari rambutnya. Mereka naik ke perahu menuju sisi lain dari sungai. Setelah berlari melewati pepohonan raksasa, akhirnya mereka melihat menara yang sangat tinggi. Di menara inilah aku pernah diperangkap. Jadi, bagaimana caranya kita ke atas, Rapunzel? Sebentar, kita amati ia dari lokasi yang aman. Rapunzel menempatkan Klepsi di ujung rambutnya. Di kedua sisi disematkannya dedaunan besar sehingga bagai layang-layang. Lalu, ia melemparkan rambutnya ke udara menuju puncak menara. Naik, maju terus, jepit mungil. Klepsi melayang di udara dan melongok ke dalam menara. Dilihatnya sebuah sapu menyapu lantai dengan sendirinya. Kemudian ia mendengar Camilla berbicara dengan sapu itu. Wahai sapu-sapuku Brumi, katakan, bagaimana caranya agar ku dapat kembali rambut Rapunzel? Aku tak dapat hidup tanpa emasku. Jangan bersedih, Nyonya. Jika kau lihat keluar jendela, akan kau lihat rambut ajaib itu. Klepsi secepatnya turun ke tanah. Kau beraya, Brumi. Tidak, Nyonya. Sungguh, jika kau tak percaya, coba lihatlah. Dengan panik, Klepsi mengabarkan bahwa Brumi melihat kemunculannya. Camilla melonggok keluar jendela, meskipun ia tak percaya perkataan Brumi. Ketika ia menatap ke bawah, ia melihat Rapunzel dan Klepsi melarikan diri. Berhenti! Jangan pergi! Aku sudah berubah. Aku tidak seperti yang dulu. Rapunzel berhenti sejenak. Klepsi, kau dengar tadi? Ia sudah berubah. Mungkin ia bersedia membantu kita. Tapi bagaimana? Rapunzel kembali ke menara bersama Klepsi. Camilla turun dari menara dengan menaiki Brumi. Begitu melihat rambut berkilau Rapunzel, matanya berbinar. Ia ingin menyentuh rambut Rapunzel sehingga ia mendekatinya. Jangan terlalu dekat, Camilla. Aku merindukanmu, Rapunzel. Jika dapat kusentuh rambutmu sebentar saja. Kita buat kesepakatan, Camilla. Akan kuberikan sebagian rambutku dan sebagai imbalannya, kau ubah Klepsi kembali menjadi manusia. Ya, tentu saja. Setuju. Rapunzel, serahkan rambut emasmu. Rapunzel mencabut beberapa helai rambutnya dan menyerahkannya pada Camilla. Camilla meraih rambut itu dan... Akhirnya, beberapa helai rambut bisa membuatku muda kembali. Cepat, sekarang giliranku. Ubah aku menjadi manusia kembali. Camilla yang sudah berada di atas Brumi terbang dan berteriak pada mereka. Kau harus bisa membuat naga di balik 7 puncak gunung tersenyum. Hanya itu satu-satunya cara agar kau bisa kembali menjadi manusia. Naga di balik 7 puncak gunung. Jika Camilla berkata jujur, kita pasti menemukan naga itu, Klepsi. Kau siap? Kita berangkat. Nyonya, apakah sungguh ada naga di gunung-gunung itu? Tentu saja tidak. Rapunzel menjepitkan Klepsi di rambutnya dan mereka bersiap memulai petualangan besar mereka menjelajahi gunung-gunung. Pada satu masa, pada gua ketiga dari Gunung 7 Puncak, terdapatlah sebuah telur yang dijaga oleh tupai bersaudara. Telur ini
adalah telur naga yang siap menetas. Tak jauh dari sana, terdapat negeri yang dipenuhi harum bunga. Bukit-bukit hijau dan si cantik putri Rapunzel. Ia tengah mencari tahu tentang naga yang dikatakan oleh penyihir Camilla. Dengan bantuan Klepsi, ia mencarinya di hutan ajaib. Camilla berjanji jika Klepsi bisa membuat si naga tertawa, maka ia akan berubah menjadi manusia kembali. Rapunzel, aku lelah. Boleh istirahat di rambutmu? Rapunzel mengangkat Klepsi dan menyematkannya di rambut, lalu melanjutkan perjalanan. Ketika berjalan, burung hantu diam-diam membuntutinya. Kalau dipikir-pikir, menjadi burung hantu buat kaum muda berbau dengan hutan. Beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah sarang lebah. Meskipun beberapa lebah tampak mengelilinginya, namun sarang itu sepertinya kosong. Apa menurutmu Ratu Lebah meninggalkan sarangnya, Klepsi? Sepertinya tidak. Lihat itu. Rapunzel ketakutan pada apa yang dilihatnya. Karena tampak Ratu Lebah yang memiliki 3 kali ukuran normal muncul tepat di hadapan mereka. Yang mulia, kami hendak menuju Gunung 7 Puncak. Iya, benar. Apakah arah yang kami tuju benar? Atau salah? Rasanya kita sudah sesuai jalur, Rapunzel. Yuk segera menyingkir. Terima kasih Yang Mulia. Kuharap Anda mendapatkan banyak madu musim ini. Rapunzel dan Klepsi segera meninggalkan Ratu Lebah raksasa itu. Pada jalur yang mereka masuki, mereka melihat bunga-bunga Snapdragon raksasa yang tengah mekar. Rapunzel, bukankah itu bunga-bunga Snapdragon? Iya, benar. Jadi bunga itu bisa membuka mulut mereka? Klepsi, shh. Jika kita tidak berisik, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Bunga Snapdragon yang sensitif terhadap suara itu sepertinya sedang tidur pulas. Rapunzel dan Klepsi melewati mereka dengan mengendap-endap. Namun, Rapunzel berusaha menahannya dengan menutup mulut Klepsi dengan rambut. Namun, itu belum cukup. Ya ampun, bagaimana ini? Suara bersin Klepsi yang kencang membangunkan salah satu bunga itu. Bunga itu menjulurkan lehernya ke arah Rapunzel. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka berdiri membeku. Lalu bunga itu membuka mulutnya yang besar dan berniat menelan Rapunzel. Namun Rapunzel meraih batu besar dengan rambutnya, melilitnya erat, lalu melemparkannya ke arah mulut Snapdragon. Bunga itu harus menelan batu. Dan Rapunzel kemudian harus berlari melewati Snapdragon yang lain. Mereka mendengar keributan dan mulai terbangun tepat saat ia berlari melewati mereka. Klepsi dan Rapunzel merasa lelah, namun paling tidak mereka terbebas dari ancaman Snapdragon. Kemudian, mereka melihat sebuah gunung besar di hadapan mereka. Setelah memperhatikan sejenak, mereka menyadari bahwa gunung itu memiliki 7 buah goa. Rasanya kita telah menemukan gunung yang dimaksud Camilla. Semestinya naganya sudah dekat. Rapunzel melihat langkan batu pada gunung itu dan melontarkan rambut panjangnya ke arah langkan itu. Rambutnya mengait pada puncak langkan batu. Jadi, Klepsi dan Rapunzel dapat menggunakannya untuk naik ke gunung. Oh, kakiku. Aduh. Au, rambutku. Begitu tiba di goa ketiga, mereka melihat 3 ekor tupai mungil.
lucu sekali. Halo keluarga tupai. Aku Rapunzel. Pernahkah kalian melihat naga di sini? Rapunzel, kok jangan bertanya begitu. Mereka bisa ketakutan. Baik-baik, coba lagi. Halo tupai-tupai mungil. Pernahkah kalian melihat seekor naga yang manis dan lucu di sini? Para tupai mengangguk-angguk. Lalu mereka masuk ke gua. Wow, kupikir tidak berhasil. Klepsi masuk gua terlebih dulu. Namun tersandung batu. Sehingga jatuh berguling-guling dan menabrak sesuatu berwarna hijau. Seekor anak naga. Halo. Klepsi ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Jadi ia melompat ke ekor anak naga itu. Anak naga itu meraung. Kita menemukannya. Kita temukan naga yang disebutkan Camilla. Sulit dipercaya. Yeay! Di saat Rapunzel bergembira, Klepsi memutuskan untuk menyingkir dari ekor naga. Si naga membungkuk supaya bisa memperhatikan Klepsi lebih dekat. Kurasa ia tidak menyukaiku. Dia suka kok. Kurasa masalahnya ia tak tahu cara menunjukkan perasaannya. Bukan begitu naga manis? Tunggu, ku beri kau nama. Drado, lucu sekali dia. Sebaiknya kau bisa berteman dengannya, Klepsi. Ingat, kita harus bisa membuatnya menertawaimu. Namun naga kecil itu tidak menyukai Klepsi karena telah menyakiti ekornya. Jadi, Klepsi membuat rambut Rapunzel berantakan supaya terlihat lucu. Namun, itu tidak membuat Drado tertawa. Lalu, Klepsi membuat daun berbentuk naga. Ia berusaha keras, tetapi hasilnya malah lebih mirip unta daripada naga. Dan Drado sama sekali tidak tertawa. Apa dia lapar ya? Sehingga tidak ingin tertawa. Naga itu suka makan apa ya? Buah naga? Aha, benar. Baik, kita mencari buah naga untukmu. Setelah itu, kita pergi ke istanaku. Naga kecil mulai menyukai Rapunzel dan berangkat ke istana bersamanya. Namun tak jauh dari sana, si burung hantu masih mengawasi. Ia adalah teman dari penyihir jahat Zina. Ia dikirim untuk memata-matai mereka oleh penyihir kuat di negeri itu. Camilla, Zena, Hela, dan Vega. Ia melapor pada Camilla tentang naga itu. Tapi itu tidak mungkin. Aku berbohong soal naga itu. Bagaimana bisa? Jadi Rapunzel punya seekor naga sekarang. Kita berempat harus bekerja sama membuat rencana menyingkirkan para putri. Bukan saatnya untuk menyerah. Pada suatu masa, tatkala dedaunan musim gugur berjatuhan, para penyihir terkuat dan terjahat berkumpul bersama. Camilla, Zena, Hela, dan Vega. Bagaimana denganku? Memangnya aku pajangan? Jangan lupa ada aku. Dan burung hantu jahat. Mereka ingin mengalahkan setiap putri baik hati di dunia ini dan memerintah dengan keji. Di hari yang indah, Rapunzel melukis buah semangka di kebun istana. Semangkanya terlihat bagus ya, Klepsi. Rasanya pasti juga enak. Klepsi masuk ke kebun dan mencicipi semangka itu. Tiba-tiba, Drado si anak naga muncul di hadapannya. Drado menakut-nakuti Klepsi dengan tatapan galak, sehingga terpeleset dan terjatuh di atas semangka. Klepsi,
Tingkah canggung Klepsi membuat Rapunzel tertawa, tetapi Drado tersenyum saja tidak. Lihat semangka besar itu. Apa yang terjadi? Salah satu semangka yang dilukis Rapunzel membesar. Semakin besar, hingga sebesar rumah. Rapunzel, Drado, dan Klepsi tidak percaya dengan yang mereka lihat. Apa kau lihat itu? Ayo kita lihat ke dalam. Ketika Rapunzel dan Klepsi masuk, mereka melihat sebuah kamar mungil dengan dinding berhiaskan pola biji buah semangka. Dan juga sebuah buku besar berkilauan. Buku para putri. Rupanya ada putri lain selain kau, Rapunzel. Sepertinya begitu. Ayo kita baca isinya. Siapapun putri yang menemukan buku ini harus membaca dengan penuh perhatian. Sehingga kau akan tahu putri yang mana tinggal di mana. Kau tidak akan tahu kapan kalian saling membutuhkan. Oh, putri yang lain? Ketika keempat putri bersatu, mereka akan menyadari betapa kuatnya mereka dalam pertarungan. Dalam waktu dekat akan terjadi pertarungan antara putri-putri dan para penyihir. Siapa yang akan menang? Begitu kau selesai membaca, kau tak punya banyak waktu untuk mencari kawan-kawanmu. Temukan Cinderella terlebih dulu, yang lain menyusul. Dan ingat sayang, hati bersih berkumpul adalah yang terbaik. Rapunzel bercerita soal buku itu pada Drado dan memintanya mencari Cinderella. Si anak naga segera terbang untuk menjalankan tugasnya. Beberapa waktu kemudian, ia tiba di satu tempat dan menemui dua tikus bernama Mozzarella dan Cheddar. Drado menyampaikan pesan Rapunzel bahwa para putri harus bertemu di bawah mercusuar. Mozzarella dan Cheddar segera memberitahu Cinderella, yang kemudian segera memberitahu putri yang lain. Ketika tiba di hutan ajaib, ia bertemu si Bintik yang sedang memetik blackberry. Hei Bintik, beritahu Putri Salju bahwa kami harus bertemu di bawah mercusuar. Bintik segera memberitahu Putri Salju. Ketika Putri Salju berangkat, ia bertemu dengan si Camar Ringo dan berkata, "Hei, Ringo! Ringo! Kau harus beritahu Duyung Arya. Para putri harus berkumpul di bawah mercusuar." Camar Ringo segera terbang ke istana pantai untuk memberitahu Arya. Namun Arya sedang tidak berada di istana. Ringo berdiri di dermaga dan mulai bersiul. Dolphy yang mendengar siulan Ringo muncul dari tengah gelombang. Ringo memohon agar Dolphy langsung menemui Arya dan mengabarkan pesan Putri Salju. Dolphy langsung berenang menuju kerajaan bawah laut dan mengabarkan apa yang didengarnya pada Arya. Segera setelah itu, Arya secepatnya berenang menuju mercusuar di permukaan air. Begitu tiba, ekornya langsung berubah menjadi kaki manusia dan segera menuju lokasi tempat berkumpulnya para putri. Hai, aku Duyung Arya. Jadi kalian ini adalah putri-putri. Selamat datang Arya. Aku Rapunzel. Aku Putri Salju. Dan namaku Cinderella. Nah, akhirnya kita bisa berkumpul. Mereka berbincang hingga malam tiba, saling berbagi cerita. Di ujung malam, kala lampu mercusuar menerangi lautan, para putri pergi menuju hutan untuk mengetahui kekuatan mereka. Saatnya menunjukkan kekuatan kita pada penyihir yang berniat menyebarkan kejahatan di muka bumi. Benar, kita harus bersiap.
Cinderella mengabarkan kemampuannya berbicara dengan hewan. Aha! Itu artinya kau bisa berbicara dengan Drado naga kecilku? Naga? Luar biasa! Wow, keren sekali! Drado kemudian muncul. Halo Drado. Kau bisa berbicara denganku? Ya, senang bertemu denganmu. Wow, kau benar bisa berbicara dengan hewan? Lalu, apa kekuatanmu, Duyung Arya? Aku bisa menggerakkan segala sesuatu. Arya memejamkan mata dan menyatukan kedua tangannya. Dengan cahaya yang terpancar di sekitarnya, diangkatnya putri-putri yang lain ke udara. Putri yang lain sangat terkesan. Arya menurunkan mereka kembali. Namun Cinderella kehilangan keseimbangan dan pergelangan kakinya terkilir. Oh, pergelangan kakiku! Pergelangan kakiku sakit. Putri Salju menyentuh kaki Cinderella dengan kedua tangannya. Diiringi sinar hangat di antara dua tangannya. Luar biasa, Putri Salju. Kakiku sembuh. Aku bisa berdiri. Itulah kekuatanku. Tanganku bisa menyembuhkan. Akhirnya, Rapunzel membisikkan mantra ajaib pada rambutnya dan menerbangkannya ke angkasa. Ujung rambut emasnya terbagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian merunduk ke arah para putri dan menyebarkan debu emas. Lalu, bagian-bagian itu menyatu kembali dan membentuk sebuah jembatan yang bisa dilalui para putri. Kekuatanku adalah mampu mengendalikan rambutku. Wow, keren sekali! Putri Salju, Duyung Arya, Cinderella, dan Rapunzel yakin kekuatan mereka mampu mengalahkan para penyihir. Di satu sisi, terdapat 4 putri baik hati bersatu. Sementara di sisi lain, terdapat 4 penyihir jahat berkumpul. Bagaimana denganku? Aku masih di sini. Bersama burung hantu jahat. Tapi ingat burung hantu, dalam tiap kisah, yang baik selalu menjadi pemenangnya. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, di mana lentera menghiasi langit, Rapunzel, Cinderella, Duyung Arya, dan Putri Salju berkumpul di bawah mercusuar. Masing-masing putri bersumpah membawa dunia ke arah yang lebih baik. Lalu mentari pun kembali terbit. Kawan Rapunzel, si kecil Klebsi, bangun lebih awal, lalu berangkat ke hutan ajaib untuk memetik buah ceri. Ceri-cerinya sangat ranum dan juga berkilau. Ia tak mampu menahan diri dan memakan sekeranjang penuh. Enak sekali. Lalu, Klebsi melihat rusa kecil melewati pepohonan. Kaki rusa kecil terluka. Halo, rusa kecil. Apa yang terjadi padamu? Ikut denganku. Aku kenal orang yang bisa menyembuhkanmu. Klebsi berbalik dan mulai berjalan ketika terjadi perubahan pada si rusa kecil. Matanya menjadi merah. Namun Klebsi tak melihatnya. Lalu mengajak si rusa menemui Putri Salju. Putri Salju memiliki kekuatan ajaib penyembuh hewan. Ketika Snow White mendekati rusa kecil untuk mengobati lukanya, wajah polos si rusa seketika berubah menjadi penyihir jahat Hela. Saat melihat Hela, Putri Salju ketakutan. Hela, bagaimana kau menemukanku di sini? Hela melambaikan tangan sihirnya dan tanah yang dipijak Putri terbuka. Lalu
Putri Salju terjatuh ke dalamnya. Kau akan membusuk dan menjadi jelek, Putri Salju. Tak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Putri Salju terjatuh ke terowongan dan membawanya masuk dalam penjara bawah tanah. Di atasnya, putri yang lain menyadari Putri Salju menghilang dan kemudian mulai mencarinya. Putri Salju, di mana kau? Cinderella berjalan di lokasi tempat Putri Salju menghilang. Ia berjalan beberapa langkah ketika ia terjatuh ke ruang bawah tanah juga. Lalu, ombak mengirimkan pesannya melalui kerang laut dan Arya mendengarkannya. Apa? Mereka ditahan di bawah tanah. Arya mengembalikan kerang kembali kepada ombak dan segera pergi menuju hutan ajaib. Di saat bersamaan, Rapunzel dan Klebsi berada di lokasi tempat Putri Salju menghilang. Putri Salju, di mana kau? Kemana kau pergi? Rapunzel, dengar. Aku terakhir melihatnya di sini. Saat mengucap kata itu, tanah kembali terbuka. Dan ketika Rapunzel akan terjatuh, Arya yang berusaha mengejarnya menyadari apa yang terjadi. Ia menggunakan kekuatannya untuk menarik Rapunzel agar tidak jatuh. Rapunzel terlindung dalam gelembung udara dan kembali ke atas. Saat Arya tiba di samping Rapunzel, tanah di samping mereka masih terbuka dan terdengar suara dari dalamnya. Tolong, selamatkan kami. Kami tidak bisa keluar. Begitu mendengar suara mereka, Rapunzel menurunkan rambutnya dalam lubang untuk menolong. Dengan berpegangan pada rambut itu, Arya turun ke bawah. Kami datang. Jangan takut. Arya, awas. Ketika Arya berbalik untuk memeriksa, di sana dilihatnya Vega dan Hela. Vega, bagaimana bisa kau di sini? Sepertinya kau melupakan kekuatanku, Arya. Saat Arya lengah, Vega menembakkan senjata tinta dari lengan guritanya. Arya menciptakan perisai untuk melindungi dirinya. Di saat yang sama, di atas daratan, naga kecil milik Rapunzel si Drado baru saja menyantap banyak buah naga, sehingga ia berubah menjadi naga raksasa. Melihat ini, Rapunzel menyadari Drado memperoleh kekuatan yang besar. Drado, tolong kami. Drado mendarat dengan sangat keras, sehingga Apa yang terjadi? Ia akan menimbun kita. Kita akan terjebak di bawah sini. menyadari bahwa inilah kesempatannya, Arya mengerahkan segenap kekuatannya untuk membuka jeruji penjara, lalu mengeluarkan Putri Salju dan Cinderella dari terowongan itu. Namun tentu saja, begitu sampai di permukaan, para putri belum keluar dari hutan. Bahkan, berada tepat di tengah hutan. Sina dan Camilla berdiri di depan para putri. Brumi, wahai Brumi sapuku, jadikanlah monster batu untuk mengalahkan para putri. Brumi, sapu sihir Camilla, menyapu potongan bebatuan dan menempatkannya di depan Camilla. Ketika sudah cukup banyak, Sina mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk mengubah batu-batu itu menjadi manusia batu raksasa. Raksasa itu mendekati para putri untuk melukai mereka. Rapunzel merentangkan rambutnya serupa tali dan mengikat kaki-kaki raksasa itu. Namun meskipun raksasa itu terjatuh, ia belum terkalahkan. Ia kembali bangkit dan mulai berlari. Aku tak bisa mengalahkannya.
Arya berusaha menggunakan kekuatannya mengangkat raksasa itu dan mengirimnya ke tempat lain. Namun gagal. Ia berat sekali. Aku tak bisa mengangkatnya. Selanjutnya, Cinderella yang berusaha berteriak memohon bantuan pada seluruh hewan terkuat di hutan. Dengar aku, hewan hutanan perkasa. Raksasa baru akan melangkah untuk melukai hewan-hewan itu ketika Drado si naga menampakkan dirinya. Drado menyemburkan api ke arah raksasa batu itu. Raksasa itu kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah, namun tidak terluka. Ketika Drado kembali menyemburkan api, raksasa batu melepas bagian lengannya dan melemparkannya ke arah Drado. Duyung Arya menghentikannya, sehingga urung menimpa si naga. Drado menjadi sangat marah dan mengangkat raksasa batu dengan cakarnya. Lalu membawanya terbang ke ujung tebing, lalu melepaskannya. Terjatuh dari ketinggian, raksasa batu pun hancur berantakan. Drado si naga dapat terlihat di perbukitan. Para penyihir merasa jeri pada kekuatan para putri dan juga naga, sehingga mereka segera berbalik dan menyingkir. Kalian tak akan mampu mengalahkan kami saat kami bersatu, penyihir. Kami punya para hewan, seekor naga, juga kekuatan super. Bahkan hanya sekelumit rasa kasih saja dapat memperbaiki segalanya. Lalu, para putri naik ke punggung Drado dan terbang ke mercusuar. Kebaikan sekali lagi mengalahkan kejahatan. Namun yang terpenting adalah mengajarkan kebajikan pada hati yang keji.